Abdullah memberikan 2.000 ekor kambing dan unta serta 2.000 dinar sebagai berkata, "Wahai nenek, jika nenek datang kepadaku sebelum mendatangi Hasan, maka aku akan memberikan lebih banyak daripada ini." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang setia, alhamdulillah sejauh ini kita telah menceritakan beberapa kisah-kisah orang-orang yang soleh, orang-orang yang telah sukses, baik kehidupan di dunia maupun kehidupannya di akhirat kelak, yaitu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu mencari keridhaan Allah dengan cara hidup kesederhanaan dan memperbanyak daripada sedekahnya. Oleh karena itu kita akan mendengarkan satu kisah. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul Hasan Madani menceritakan bahwa Imam Hasan wal Husain dan Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhum ajma'in pernah menunaikan haji. Namun unta-unta pengangkut perbekalan mereka hilang di perjalanan, sehingga mereka melanjutkan perjalanan tanpa adanya perbekalan. Mereka tiba di sebuah tenda orang Badui. Ada seorang wanita tua duduk di depan tenda itu. Ketika ditanyakan kepadanya apakah ia memiliki sesuatu untuk diminum, maka wanita itu mengatakan bahwa ia memilikinya. Lalu mereka pun turun dari untanya. Ternyata wanita tua itu hanya memiliki seekor kambing betina yang sangat kurus dan lemah. Ia menyuruh mereka untuk memerah susunya dan membagikannya. Kemudian mereka pun melakukannya. Kemudian mereka menanyakan apakah ia mempunyai sesuatu untuk dimakan. Maka si wanita tua tersebut mengatakan, "Saya hanya mempunyai kambing betina ini saja. Jika kalian mau menyembelihnya, saya akan memasakkan dagingnya untuk kalian." Maka mereka pun menyembelih kambing wanita tua tersebut, dan wanita tua itu memasakkan untuk mereka, lalu menghidangkannya sehingga mereka dapat makan dan kenyang. Sore harinya sebelum melanjutkan perjalanan, mereka berkata kepada wanita tua itu, "Kami adalah keluarga Bani Hashim dan kami sedang dalam perjalanan haji. Jika setelah haji kami kembali ke Madinah dalam keadaan sehat dan selamat, maka berkunjunglah ke tempat kami dan kami akan membalas kebaikanmu ini, insya Allah." Maka setelah mereka berangkat, suami wanita tua itu pun pulang ke tendanya. Kemudian wanita itu menceritakan tentang tamu dari Bani Hashim kepada suaminya. Suaminya pun marah dan menghardiknya. "Kau telah menyembelih kambingmu untuk orang asing, sedangkan kamu tidak mengetahui dari mana dan siapa mereka itu. Bagaimana kita tahu kalau mereka itu adalah Bani Hashim?" Kemudian suaminya itu pun terdiam. Beberapa lama kemudian kemiskinan benar-benar melanda daripada suami istri tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk pergi ke Madinah dan mencari pekerjaan sebagai bekal hidup. Pada siang hari, mereka mengumpulkan kotoran-kotoran unta untuk bahan bakar, kemudian menjualnya pada sore hari. Penghasilannya cukup untuk hidup mereka walau sangat amat sederhana. Suatu ketika, sebagaimana biasanya wanita tua itu mengumpulkan kotoran unta, tanpa sengaja ia melewati rumah Hasan radhiyallahu anhu dan Hasan melihatnya serta mengenalinya. Maka Hasan radhiyallahu an menyuruh pembantunya untuk mengundang wanita tua itu pun ke rumahnya. Setelah datang, Hasan radhiyallahu an bertanya kepadanya, "Wahai nenek, apakah engkau mengenaliku?" Maka dijawab sama nenek tua ini, "Tidak." Maka Hasan radhiyallahu an bertanya lagi, "Wahai nenek, saya adalah tamu engkau yang minum susu kambing engkau, lalu menyembelih kambingnya dan memakan dagingnya." Maka wanita itu tetap tidak mengenalinya.
Baru setelah dijelaskan lagi ia pun berseru dengan heran, "Ya Rabbi, engkaulah orangnya, dan engkau memanglah orangnya." Hasan radhiyallahu an berkata, "Wahai nenek, betul, sayalah orang itu, saya adalah tamu engkau." Lalu ia menyuruh pelayannya untuk memberikan 1000 ekor kambing. Masya Allah. Kemudian kambing-kambing itu dihadiahkan kepada wanita itu ditambah uang 1000 dinar. Kemudian Hasan radhiyallahu an menyuruhnya agar menemui saudaranya Husain radhiyallahu an. Ditemani pelayannya, maka Husain radhiyallahu an bertanya kepada wanita itu, "Wahai nenek, berapa yang telah diberikan oleh saudaraku sebagai balasan atas kebaikanmu?" Setelah diberitahu oleh sang nenek, ia pun memberikan 1000 ekor kambing dan uang 1000 dinar. Kemudian Husain radhiyallahu an menyuruh wanita tua itu ke rumah Abdullah bin Ja'far radhiyallahu an. Setelah mengetahui pemberian daripada kedua saudara Al-Hasan wal Husain kepada wanita tua itu, maka Abdullah memberikan 2000 ekor kambing dan unta serta 2000 dinar sebagai berkata, "Wahai nenek, jika nenek datang kepadaku sebelum mendatangi Hasan, maka aku akan memberikan lebih banyak daripada ini." Maka akhirnya wanita tua itu pulang kepada suaminya dengan membawa 4000 ekor kambing, Masya Allah, dan uang 4000 dinar. Lalu berkata, "Inilah pengganti kambing betina kita yang kurus dan lemah itu." Al-Ihya. Saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan semua, para pendengar, para pemirsa, Masya Allah, tabarakallah, kita pun mendapatkan hikmah yang amat luar biasa pada kali ini, yaitu kisah Al-Hasan wal Husain yang telah ditolong oleh seorang nenek tua di tengah perjalanannya untuk berangkat haji. Perbekalannya hilang, lalu menemui wanita tua. Di tengah perjalanan, wanita tua itu hanya memiliki daripada seekor kambing betina yang kurus. Maka Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepada wanita tersebut untuk menghidangkan kepada Sayyidina Hasan wal Husain dan Abdullah bin Ja'far, lalu memberikan makanan dan hidangan. Setelah selesai, yang kisah berikutnya, Sayyidina Hasan wal Husain dan Abdullah bin Ja'far pergi, suaminya pulang. Setelah suami pulang mengetahui bahwa kambingnya telah disedekahkan, maka marah. Setelah marah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ajibnya direndahkan itu. Diredamkan amarahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suaminya, si wanita tua tadi. Lalu menjalani dengan kehidupan miskin. Masya Allah, tabarakallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang ini yang terjadi pada diri kita. Kita selalu merasa bersedekah, lalu mengharapkan imbalan dengan cepat. Namun dari kisah ini, yang diberikan hadiahnya, menjamu daripada tamu ini bukan orang sembarangan, yaitu cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat terbaiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Ja'far. Tapi tetap setelah memberikan hidangan daripada tamunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membalas. Justru hari-hari dipenuhi dengan kemiskinan, kesusahan, sampai hijrah ke Madinah dan mengumpulkan kotoran-kotoran unta untuk dijadikan bahan bakar, dan bahan bakarnya terus dijual dan untuk menghidupi kebutuhannya sehari-hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab daripada kesusahannya. Dipertemukanlah seorang wanita tua tersebut kepada Sayyidina Hasan, lalu Sayyidina Husain dan Abdullah bin Ja'far, dan memberikan mendapatkan lebih daripada apa yang dibayangkan. Para pemirsa sekalian, mungkin kehidupan itu dan kisah ini ada pada diri kita di suatu hari nanti, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan lebih daripada yang ada di dunia, dan lebih banyak lagi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan pahala kebaikan ketika kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga diri kita selalu mendapatkan taufik hidayah wal inayah dalam menjalani kehidupan ini, dan selalu cinta kepada kebaikan-kebaikan
dan Allah Subhanahu wa taala ingat maha baik dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada yang baik-baik, maka jadilah orang yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.